bagi kalian yang anak-anak muda yang sedang stuck di zona nyaman, keluarlah, bangkitlah, dan coba hal-hal yang baru. You must try. Yeah, you must try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Al Husna Cross Padang Sidimpuan, ruang berbagi cerita, perjuangan, dan kisah inspirasi. Bersama saya Anissa Putri yang akan menemani bincang-bincang kita pada hari ini. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, salah satu pondasi bimbingan belajar Al Husna, seorang Genzi dan juga business woman. Sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini, jangan lupa komen videonya, like, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini, jangan lupa komen videonya, like, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, hari ini kita sudah kedatangan tamu, Miss Era Fajira Pohan. Halo. Oke, dia ini seorang bisa dikatakan wanita karir dan juga seorang Genzi yang kisahnya menginspirasi kita semuanya. Oke, how are you today, Miss Era? Alhamdulillah, seperti yang bisa lihat, bahagia, senang, sehat, walaupun sedikit nervous. Oke, sedikit nervous ya, sedikit aja. Iya. Oke, Miss Era, bisa diceritakan nggak sih akhir-akhir ini sedang sibuk apa selain di bimbingan belajar Al Husna? Oke, Miss. Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri kan, Miss. Tadi Miss Nisa udah bilang, saya Era Fajira Pohan. Di sini saya sebagai mentor bahasa Inggris, dan kesibukan saya akhir-akhir ini sangat hektik banget di dunia les privat, terkhususnya di outdoor ya. Situ saya juga karena memang basicnya sebagai guru les ya. Jadi di luar juga banyak yang yang meminta untuk les. Jadi untuk saat ini kesibukannya les privat di outdoor dan juga les jadi tentor di bimbel Al Husna ini, Miss. Itu dia, Miss. Kalau selain bicara tentang pekerjaan, Iya, Miss. apa kesibukan Miss Era sih? Oh, selain pekerjaan ini, Miss ya? Iya, yes. Oke, mungkin ya kalau untuk hari-hari kerja ya, Miss, Senin sampai Sabtu mungkin sibuknya mikirin kerja lah kan, Miss, kan ke TK Al Husna, terus privat dan juga di bimbel Al Husna. Terus mungkin di hari-hari libur, hari-hari weekend mungkin kesibukannya palingan kalau misalnya kita di rumah kan, Miss, palingan saya scroll TikTok dan belajar. Saya suka banget, Miss, lihat-lihat baik itu podcast, YouTube, TikTok, dan Instagram, tapi dia yang reels tentang yang motivasi gitu kan, Miss. Nah, gitu dia. Terus saya senang, Miss, tentang olahraga, walaupun walaupun nggak diaplikasikan, Miss. Cuma di ini doang, pengen Scroll, di like gitu. Iya, pengen jogging tapi Miss nggak tersampaikan di hari libur. Motivasinya belum ada ya? Belum ada ya itu, Miss. Oke, Miss Era. Kalau kita berbicara mengenai masa depan, apa sih yang terlintas di pikiran Miss Era? Oke, baik, Miss. Kalau misalnya kita berbicara tentang masa depannya, Miss. Oke, mungkin untuk jawaban yang secara objektif, universal maksud saya, pasti kita semua, Miss, pengen bahagia, senang, terus punya pekerjaan yang menghasilkan bagus, menghasilkan yang banyak uang gitu kan, Miss. Nah, tapi kalau saya berpikir tentang masa depan kan, Miss, ini yang ada di pikiran saya itu kayak bagaimana menjadi versi diri saya. Bukan pengen jadi apa ya, karena itu pasti semua punya cita masing-masing kan, Miss. Kita pengen mau jadi dokter, guru, dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya bicara tentang masa depan, aku nanti versi di masa depan sebagai apa ya, gitu kan, Miss. Jadi menurut saya itu, kalau bisa saya simpulkan, yang terlintas di pikiran saya kalau berbicara tentang masa depan itu, Miss, pengembangan diri dan juga aku berdampak nggak ya ke orang lain, aku bermanfaat nggak ya ke orang lain, kayak gitu dia, Miss. Insya Allah. Oke, Miss Era, ada nggak sih cita-cita yang ingin Miss wujudkan beberapa tahun ke depan? Oke, baik, Miss. Kalau bicara tentang cita-cita kan, Miss, mungkin kita flashback dulu dari awal sekali. Dulu, Miss, waktu pertama ya awal-awal kan kita sering, Miss,
sama teman-teman kayak ya main dakan-dakan, Iya. main guru-guruan Iya, gitu kan betul. Miss. Nah, pertama kalinya memang itu pengen jadi guru Miss. Ya kan seneng mengajari anak-anak teman-teman kita waktu kecil kan Miss gitu. Tapi tiba-tiba dulu karena memang terbatas digital kan Miss. Iya. Jadi dulu itu bahkan HP pun kita Nggak ada. iya nggak ada gitu kan Miss. Jadi dulu kan Miss lagi viralnya ke warnet. Iya. Nah, ya kan Miss ke warnet. Jadi Iya, betul. itu Miss kemarin tujuan saya itu ke warnet. Ya aku suka ini Miss, apa namanya, scroll ya artis-artis gitu kan Miss, artis-artis. Dan aku juga suka dengerin penyanyi-penyanyi gitu kan Miss. Media sosial. Iya, pokoknya udah suka kan Miss. Nah, dari situ kayaknya tertarik deh jadi artis. Oh. Dulu pernah Miss kayak gitu. Jadi artis Iya, iya, ataupun iya. penyanyi ataupun YouTuber. Iya, iya. Dulu kan Miss kayak gitu. Tapi semakin dewasa ya kan Miss, jadi saya berpikir kayaknya saya lebih fokus ke dunia pendidikan Miss. Nah itu jadi kayaknya saya itu mau fokus menjadi seorang guru, dan yang paling cita-cita yang paling tinggi saya itu Miss pengen jadi seorang dosen. Oh ya itu, jadi saya senang Miss mengajari ya pokoknya yang anak-anak tingkat tinggi. Mungkin ini pengalaman waktu kita di UIN, nggak apa-apa Miss, dia apa? Di ini ya kan, di UIN, waktu di UIN kan itu kan Miss kemarin ada kita musyrifah kan Miss. Oh iya. Semenjak itu Miss, semenjak jadi musyrifah saya tertarik mengajari anak-anak kuliah. Kenapa? Karena mungkin mindsetnya pun udah lebih dewasa. Terus kita pun Miss mengajarnya kayak lebih ke sharing, sama-sama belajar kan Miss. Iya, iya. Jadi kayaknya seru. Jadi situ saya berpikir kayaknya seru nih, saya pengen jadi dosen bahasa Inggris terkhususnya. Waktu ya dari situlah Miss mulanya cita-cita saya. Berarti kalau dikatakan cita-cita yang masih ingin dicapai itu adalah seorang dosen. Iya, yang ingin dicapai itu seorang dosen Miss. Oke, berarti salah satu cita-cita yang masih terus diperjuangkan itu adalah seorang dosen. Iya Miss. Oke. Hal apa sih yang memotivasi Miss untuk terus menggapai cita-cita atau impian tersebut? Oke Miss. Oke, yang memotivasi saya nih ya Miss. Nah, kalau mungkin ya sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, kepuasan dan kebahagiaan mereka itu pasti melihat murid-muridnya itu terus berkembang. Yes. Yang awalnya mereka nggak tahu, setelah kita ajari, kita didik, jadi mereka tahu kan Miss. Iya. Itu adalah salah satu mungkin kepuasan, kebahagiaan yang sangat plong bagi seluruh tenaga pengajar khususnya kan Miss. Nah itu juga dia Miss, udah pernah tadi kan saya bilang, semenjak di asrama itu kan Miss, waktu di kampus, Ya. di situ kan mengajari mereka juga vocabulary, banyak lah Miss, bahasa Arab dan bahasa Inggris di situ kan Miss. Nah semenjak itu, setelah saya kasihkan Miss vocabulary gitu kan Miss, terus langsung praktek, itu kan Miss sistem di asrama. Di situ saya langsung puas karena setelah dikasih mereka langsung dapat Miss. Jadi makanya kayaknya memang keren kali kalau misalnya saya berprofesi jadi seorang dosen Miss. Ya di situ tantangannya kayak walaupun memang mindset mereka sudah dewasa kan Miss, tapi mereka juga butuh bimbingan dan didikan, bahkan pengajaran juga dari dosen mereka juga kayak gitu kan Miss. Jadi memang itulah yang sangat memotivasi saya untuk menjadi seorang dosen, terkhususnya menjadi dosen bahasa Inggris Miss. Oh, oke, berarti ada kepuasan tersendiri kalau anak kita itu berhasil ya. Iya, kan? Miss Era, ada nggak sih prinsip hidup yang masih Miss pegang sampai saat ini? Pastinya ada Miss. Nah itu dia, kalau kita berbicara tentang prinsip hidup ya Miss, ini sama lah halnya dengan moto hidup kan Miss. Yes. Ini mulai dari awal udah saya tekankan bahwa never say impossible but say I can do it. Jadi jangan pernah katakan tidak mungkin, tapi selalu katakan aku pasti bisa melakukan itu. But you can do it. Yes, but you can do it. Pasti bisa melakukannya. Jangan pernah katakan nggak mungkin lah aku jadi seorang guru, nggak mungkin lah aku jadi seorang selebgram terkenal, nggak mungkin lah menjadi seorang YouTuber terkenal. Rata-rata kan kayak gitu Miss dari awal kan, mereka pun nggak ngerasa dirinya nggak pantas, nggak mungkin, tapi akhirnya mungkin. Nah itu dia. Jadi kata-kata itu jangan pernah tanamkan dari diri kita nggak mungkin lah aku seperti itu, tapi langsung coba dan lakukan bahwa kamu pasti bisa melakukan semua apa yang kalian inginkan ya Miss. Nah contoh kecilnya nih ya Miss, waktu saya kuliah ada kakak kelas saya Miss, dia itu masih kuliah tapi udah jadi guru les privat dan mentor juga gitu kan Miss. Nah jadi
saya berpikir langsung di situ, kayaknya aku pun bisa lah. Saya tidak pernah bilang nggak bakalan bisa lah, itu kan pasti bisa lah. Gitu lah. Nah itu dia. Dan waktu pertama kali saya melihat ada lowongan kan Miss, di situ kayaknya oh ini berpeluang besar dan berkesempatan besar. Nah maka dari itu alhamdulillah tercapai. Itu dia, makanya never say impossible, but say I can do it. Iya, pokoknya percaya diri dan optimis, jangan pesimis langsung. Gitu dia, Miss. Mungkin salah satunya yang seperti itu saya ya. Ya itu, Miss. Oke, Miss Era. Tadi kita berbicara tentang prinsip hidup yang Miss pegang. Nah, ada nggak sih pesan yang Miss ingin sampaikan kepada orang-orang yang mungkin dia masih stuck di zona nyamannya, masih nggak berani keluar gitu lah. Oke, Miss. Ini ya, di zaman sekarang ini memang sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Iya, betul. Ya kan, Miss? Iya, betul sekali. Pasti banyak banget anak-anak muda yang udah fresh graduate maybe kan, Miss, yang masih stuck di zona nyaman kan, masih di situ aja. Ya kan? Nah, kalian boleh di zona nyaman itu, tapi jangan berlama-lama di zona nyaman kalian. Ya kan? Jangan berlama-lama. Kalian harus keluar, bangkit, karena di luar sana banyak peluang. Banyak peluang yang kita tidak tahu. Jadi kita itu harus berani mencoba. Jangan pernah stuck gini-gini aja. Ya pasti gitu kan. Kalau kita nggak ada usaha, Miss, ya gini-gini aja. Kembali lagi ya, never say impossible. Iya, itu dia, Miss. Gini-gini aja, stuck kenapa ya gini-gini aja. Aku nggak ada perkembangan. Ya nggak dicoba. Ya, karena nggak dicoba ya. Iya. Makanya itu dia, kita harus coba duluan. Apapun itu, karena banyak peluang di luar sana kan, Miss, banyak peluang. Betul. Walaupun tidak sesuai bidang kita mungkin kan, Miss, tapi apa salahnya kita coba. Nah, dari kita mencoba itu, Miss, kita akan melihat oh ternyata passionku di sini. Ternyata aku kayaknya lebih jagonya di bagian sini. Kayak gitu dia, Miss, kan. Nah, dari situ kita tahu kan. Makanya jadi bagi kalian yang anak-anak muda yang sedang stuck di zona nyaman, keluarlah, bangkitlah dan coba hal-hal yang baru. You must try ya. Ya, you must try. Oke, Miss Era ini kan adalah seorang guru bahasa Inggris ya. Oke, menurut Miss, kenapa sih bahasa Inggris itu sangat penting diajari sejak dini? Oke, pastinya jawaban pertama saya itu, Miss, bahasa Inggris itu sangat penting. Nah, kenapa? Karena, Miss, bahasa Inggris itu kan bahasa internasional yang semua orang harus bisa menguasainya. Kenapa harus bisa kita kuasai, Miss? Karena kan bukan kita-kita aja kan manusia yang di Indonesia, pasti banyak juga di luar. Kalau kita misalnya mau komunikasi, pastinya kita butuh bahasa, minimalnya satu bahasa yang harus kita kuasai. Nah, itulah dia, bahasa internasionalnya adalah kan bahasa Inggris. Nah, itu dia kan, Miss. Nah, kenapa harus dipelajari sejak dini? Nah, itu dia, Miss. Dari sejak dinilah kita pelajari supaya anak-anak itu terbiasa. Ya kan, Miss? Dari awal mereka terbiasa. Setelah mereka terbiasa, sudah beranjak dewasa, mereka pun akan mereka nggak akan terkejut lagi, Miss. Ya kan, nggak terkejut lagi bahwa bahasa Inggris itu susah kali dipelajari, nggak terkejut lagi karena mereka udah terbiasa dari awal. Nah, ini dia, Miss. Sebetulnya saya juga menyesal sekali, Miss, kenapa nggak saya pelajari bahasa Inggris itu dari kecil, Miss. Ya kan? Jadi saya sangat bangga, salut, Miss, sama anak-anak zaman sekarang itu, bahkan TK udah di les bahasa Inggris kan, Miss. Bahkan 3 tahun, Miss, udah di les bahasa Inggris kan. TK yang masih balita, SD, Miss, udah di les bahasa Inggris kan. Saya sangat salut banget bagi orang tua yang sudah tergerak hatinya untuk meleskan anaknya bahasa Inggris. Karena itu adalah hal awal yang membuat kita nanti menjadi lebih besar lagi di masa yang akan datang. Jadi menurut saya bahasa Inggris itu sangat penting banget dipelajari sejak dini. Kenapa? Karena nanti kita supaya terbiasa dan tidak terkejut lagi di masa yang akan datang. Jadi nanti kalau kita udah dewasa kan, Miss, udah semakin dewasa, jadi kita tinggal memperlancar. Betul. Kan udah kita pelajari, Miss, dari awal kan. Udah ada apa sih namanya? Udah ada bibit. Iya, udah ada dasarnya dari awal kan, Miss. Iya. Jadi kalau misalnya pun kita udah ketemu sama orang asing, udah terbiasa walaupun mungkin belum fasih-fasih amat kan, Miss. Pokoknya kita udah tahu lagi mana dasar-dasarnya sejak kecil ini, Miss. Oke. Mungkin salah satunya terjadi sama saya ya, Miss, waktu SMA. Mungkin banyak anak-anak itu yang merasa bahasa Inggris itu susah. Iya. Jadi menurut Miss, apa sih yang membuat mereka merasa bahasa Inggris itu susah untuk dipelajari? Sangat menarik, Miss. Ini saya akan membuka semua pemikiran anak-anak di sana. Iya. Bahasa Inggris itu nggak sulit, yakinlah. Kenapa nggak sulit? Ini dia. Ini ya, catat baik-baik.
berawal dari niat. Niat. Awal itu berawal dari niat, maka kemudian akan lancar. Intinya gitu dia. Starting intention, ya kan? Today intention, tomorrow fluency. Ya kan? Hari ini niat, besoknya udah lancar. Jadi harus dimulai dari niat. Ya kan, Miss? Kalau misalnya, Miss, tidak ada niat, yang penting belajar bahasa Inggris lah. Jadi semena-mena kita kan, Miss, mau belajar bahasa Inggrisnya. Betul. Pokoknya aku pelajari. Iya, walaupun nggak lancar-lancar amat, ya kan, Miss? Tapi kalau udah niat di dalam hati, aku harus bisa dan lancar berbahasa Inggris supaya aku bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak orang. Kalau sudah ada niat, pasti kita akan belajar sungguh-sungguh. Ya kan, Miss? Kita akan belajar sungguh-sungguh. Jadi menurut saya yang membuat pemikiran orang itu bilang kalau kenapa sih bahasa Inggris susah, itu dari mindset kita. Jadi jangan pernah dari awal kita bilang bahasa Inggris itu sulit. Ya jangan, itu kita harus mengubah mindset itu. Bahasa Inggris itu nggak sulit. Nah seperti halnya juga, gitu juga Miss, saya di matematika. Nah itu kan, Miss, pelajaran yang paling sulit dipelajari, Miss, menurut saya adalah matematika. Ya. Pokoknya yang berhubungan dengan hitung-hitungan, ya kan, Miss. Matematika, fisika dan yang lainnya. Nah itu juga, Miss, saya juga berprinsip dengan mereka juga kan, Miss, karena udah saya tekankan, udah saya pikirkan matematika itu sangat sulit, gitu kan, Miss. Jadinya kita merasa sulit. Tapi, Miss, semenjak saya SMA, kan saya, Miss, mulai dari SD sampai SMP saya merasa matematika itu sulit sekali. Pas SMA ternyata saya menemukan pengajaran yang bagus. Nah itu dia, mungkin metodenya juga kan, Miss, yang harus kita perbaiki. Gimana metode belajarnya biar orang itu ngerasa bahasa Inggris itu nggak sulit. Nah gitu juga ya. Iya, harus have fun kan, Miss. Gitu juga, Miss, dia waktu saya SMA kan, karena guru ini mengajarkan gini ya, Miss, contoh, dan contohnya itu juga persis sama soal. Jadi kita awalnya pun kan mengikuti. Karena udah terbiasa kita dari contoh matematika itu kan, Miss, terus itu juga soalnya mudah kita pelajari kan. Terus gurunya juga membuat soal yang lebih tingkat lagi, lebih meningkat lagi kan, Miss, level 2. Jadi kita terbiasa, level pertama mudah dulu, level kedua yang sedang, level ketiga yang sulit. Kayak gitu. Jadi menurut saya memang itu harus dari niat kita. Jangan pernah tanamkan dari diri kita bahwa bahasa Inggris itu sulit. Nah itu dia. Harus ditanamkan di dalam mindset kita ya, Bos. Iya. Dan niat juga. Iya betul, Miss. Oh ya, Miss, ada satu lagi. Saya juga pernah ketemu sama murid. Ini orang tuanya pengen anaknya ini harus jago bahasa Inggris. Nah, waktu pertama kali ini Miss les, terus saya tanya, do you like English? Itu kan, Miss. Dia jawabannya langsung no. Waduh, susah ini kan, Miss, langsung no. Nah itulah, terus dia bilang, ada nggak niat mau belajar bahasa Inggris? Dia, Miss, bilang nggak ada niat. Kenapa nggak ada niat? Karena, Miss, menurut saya bahasa Inggris sulit. Nah itu, Miss, karena dia bilang dari awal nggak ada niat, maka kedepannya kan sulit. Karena nggak ada niat kan, Miss, dari awal. Tapi kalau dia udah ada niat, semangat, ya kan, Miss, pasti nanti lama-kelamaan itu akan kebiasaan. Dan dia ngerasa ternyata bahasa Inggris itu easy. Ternyata bahasa Inggris itu mudah. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu, Miss? Karena ini juga terjadi sama diri saya sendiri kan, Miss. Itu mungkin ya dari SMA juga lah, saya niat sekali mau bisa berbahasa Inggris, lancar berbahasa Inggris. Itu dari SMA itu, Miss. Oke. Mungkin di bahasa Inggris itu banyak bagian-bagiannya ya, Miss. Iya, Miss. Pokoknya ada grammar, ada vocabulary-nya. Jadi kan di bahasa Inggris itu bagian-bagiannya banyak nih. Iya, Miss. Salah satunya ada grammar-nya, ada speaking, ada vocabulary-nya. Jadi menurut Miss, yang mana sih yang paling penting didahulukan dari yang tiga itu? Baik, ya itu dia, Miss. Skill di bahasa Inggris memang banyak kan, Miss? Iya. Ya tadi Miss bilang ada vocabulary, ada listening, ada speaking, grammar, dan writing juga, Miss. Oke, nah itu dia. Yang paling pertama kali yang harus kita kuasai adalah vocabulary. Iya, kenapa saya katakan vocabulary? Vocabulary kan kosakata ya kan? Dari awal kita itu harus memperbanyak perbendaharaan kata kita. Kenapa seperti itu? Dari kata lah, makanya kita bisa membuat kalimat. Ya kan, Miss? Dari kata duluan ya kan? Dari kata lah makanya kita bisa membuat kalimat. Jadi dasar yang paling pertama itu kita harus memperbanyak kosakata. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bahasa itu adalah saat saya mengerti apa yang kamu katakan dan kamu juga mengerti apa yang saya katakan, itulah bahasa. Ya kan? I know what you say and you know what I say. Ya kan? Berarti itulah bahasa. Walaupun
tidak sesuai grammar dalam bahasa Inggris. Iya. Yang penting kosakatanya kita dapat. Ya kan, Miss? Ini juga relate sekali waktu saya di asrama, Miss. Dulu kan juga awal-awal kita belum tahu bahasa Inggris. Iya, Ya kan, belum tahu Miss bahasa Inggris. Yang kita tahu cuma vocabulary aja. Misalnya kan, Miss, bolehnya aku minjam gayungmu, misalnya kan, Miss. Kan kita nggak tahu apa ya bahasa Inggris yang boleh. Jadi yang kita tahu misalnya cuma bahasa Inggris gayung. Dipper please dipper. Nah, tapi dia paham. Dia paham kan, Miss? Oh, berarti dia ngasih, dia paham. Oh, itulah dia bahasa. Jadi bahasa itu kita mulai dari paling dasar adalah vocabulary. Kita perbanyak perbendaharaan kita. Kalau sudah banyak yang kita dapat vocabulary, itu akan memudahkan kita ngomong. Ya kan? Kita tinggal ngomong aja. Jadi jangan takut dulu. Udah sesuai nggak ya sama grammarnya? Jangan takut dulu. Karena di bahasa ini, itulah tadi saya bilang kan, setelah kosakata kita sudah banyak, nah langsunglah kita praktek. Langsung praktek. Lancar berbahasa Inggris itu memang harus langsung dipraktekin. Jangan terlalu banyak teori. Iya, semakin banyak teori, semakin hilang semua pemahaman yang kita tahu dalam bahasa Inggris. Jadi setelah kita tahu kosakatanya, langsung praktekkan sama siapapun di situ. Kalau bisa kita bercermin sama diri kita sendiri, praktekkan aja situ kan. Bicara sendiri langsung itu, bahasa kita bicara sendiri aja kayak gitu kan, Miss. Nah, setelah itu baru kita dengarkan, listening, kita dengerin apakah pronunciation-nya udah bagus, apakah pengucapan kita itu udah bagus gitu kan, Miss. Jadi setelah itu kita juga harus banyak melihat, ya tentunya film-film. Kan banyak sekarang film-film kartun berbahasa Inggris kan, Miss? Iya, ada kayak musik, musik juga, Miss. Iya, dengerin lagu. Iya, anak-anak Gen Z sekarang kan tergila-gila dengan musik yang zaman-zaman sekarang ya kan, Miss? Iya. Itu sangat membantu untuk kita supaya lancar berbahasa Inggris. Jadi ya kan, Miss, setelah udah kita tahu ya kan, Miss, cara pengucapannya, ya kan, pronunciation-nya, masuklah kita reading, membaca. Dari membaca itu kan nanti baru kita pahami lah dia. Kan itu ada reading comprehension, pemahaman membaca. Itu akan kita pahami. Kan kosakata udah kita tahu, terus kita udah lumayan lancar untuk berbicara. Kita udah tahu bagaimana pengucapannya. Nah, untuk memperdalamnya, baca sebanyak-banyaknya tentang bahasa Inggris, apapun itu reading. Nah, dan yang paling yang paling kompleks semuanya yang harus kita rangkum itu adalah di writing. Kenapa, Miss, di writing? Ya kan? Di writing di situ udah banyak perbendaharaan kata kita. Ya kan, Miss? Terus juga pengucapan udah tahu. Terus grammar pun kita udah tahu, kita akan mudah menulisnya, ya kan? Kalau misalnya kita mau membuat pengalaman kita dalam bahasa Inggris, lebih memudahkan untuk kita untuk menulisnya di dalam writing skill khususnya, Miss. Karena kosakata kita udah banyak ya. Iya. Nanti yang pertama tadi ada vocabulary, kemudian kita praktek. Iya, speaking, kemudian listening, ada grammar, terus ada writing. Yang iya, itu dia. Oke, Miss Era, Miss itu kan salah satu tentor di bimbingan belajar Al-Husna dari tahun 2023. Tahun 2023. Gimana sih pengalaman pertama Miss itu sebagai tentor bahasa Inggris di bimbingan belajar Al-Husna? Oke, Miss, ini sangat berkesan bagi saya ya, Miss. Itu kalau nggak salah awal pertama saya masuk halal bihalal di rumah yayasan. Iya, di rumah yayasan. Itu halal bihalal. Kalau nggak salah itu harus memakai baju yang warna biru toska. Gitu kan, Miss? Iya. Nah, di situ waktu pertama kali saya datang, Miss, saya melihat semua muka-muka tentornya kayak ya Allah, apalah aku ini yang kecil lah di sini. Langsung kayak gitu, Miss, ngerasa kayak insecure dan pastinya nervous pertama kali kan, Miss, karena di situ kan saya, Miss, masih seorang mahasiswa kan, Miss. Jadi saya ngerasa kayak berarti ini kakak-kakak yang udah senior banget, yang udah banyak pengalamannya, Miss. Jadi saya ngerasa di situ sedikit insecure karena bergabung di tentor-tentor yang hebat pada saat itu, Miss. Itu dia, Miss, pertama kalinya. Oke, itu pengalaman pertama bergabung di Al-Husna, sedikit nervous. Iya, Miss. Dan insecure. Oke. Jadi pengalaman pertama mengajar bahasa Inggris itu gimana? Oke, Miss. Ini saya ceritakan ya. Waktu pertama kali saya mengajar, Miss, itu di rumah saya full persiapan. Miss, kayak takut. Ini kan pertama kali ngajar. Takut nanti Miss ada yang salah-salah. Jadi saya full persiapan mulai dari materi, gimana cara mencairkan suasana di kelas, itu saya persiapkan, Miss. Nah,
setelah saya sudah mengajar nih kan Miss di kelas, oke di situ saya belum terbiasa mungkin kan Miss, karena juga masih pertama, masih awal, jadi saya mungkin belum terbiasa karena kita kan Miss punya aturan banyak kan, mulai dari harus menulis tanggal, yang lainnya harus kita 3 spidol dan masih banyak lainnya kan Miss. Mungkin awalnya terkejut dan belum terbiasa awalnya kan Miss, karena banyak juga yang pembelajaran yang saya dapat di sini. Dari sinilah Miss saya tahu perlu banget memang kita harus menulis tanggal itu, judul dengan berbeda. Manajemen whiteboard. Iya, manajemen whiteboard itu memang ternyata butuh sekali bagi siswa, Miss. Kita harus bulatin poin-poin yang paling penting, tapi dengan warna spidol yang berbeda. Itu sangat berkesan dan menurut saya paling keren manajemen whiteboard di sini tuh, suka banget, Miss. Oke, berarti selain siswa yang harus belajar, ternyata guru juga harus belajar ya, Miss? Sangat perlu, Miss. Iya, betul. Iya. Oke, pernah nggak sih Miss menemukan murid Miss itu yang awalnya dia takut bahasa Inggris, tapi sekarang dia sudah enjoy, sudah bisa gitu? Oh, pastinya pernah, Miss. Terkhususnya di bimbel ini juga, ya kan, Miss? Iya. Dulu pertama kali saya punya murid, dia masih bergabung di kelas privat. Kan, Miss, privat di sini kan, Miss. Nah, situ awalnya dia ngerasa kayak, Miss, menurutku bahasa Inggris susah loh, Miss, gitu kan. Sulit, susah, makanya aku Miss les, kata dia gitu kan, Miss. Nah, dari situ saya tanamkan dari diri dia kan, Miss, niatkan dulu dari hati, kita harus bisa bahasa Inggris. Kalau nggak ada niat, nanti nggak bakalan bisa bahasa Inggris gitu kan, Miss. Jadi dia udah mulai niat, walaupun Miss di pertama-tama dia masih sulit memahami pembelajaran, Miss. Masih sangat sulit mulai dari tenses dan yang lainnya. Tapi lama-kelamaan sudah terbiasa. Udah terbiasa, Miss, dengan opening speaking kami gimana, dalam pembelajaran berbahasa Inggris gimana, untuk closingnya pun dia udah paham. Cara bertanya dalam bahasa Inggris pun dia juga udah paham kan, Miss. Yang padahal dari awal itu dia bilang bahasa Inggris itu, Miss, sulit dan gak suka aku, Miss, makanya aku les. Dia bilang gitu kan, Miss. Nah, semenjak dari itulah, Miss, ternyata alhamdulillah berhasil dan dia tertarik di kelas khusus bahasa Inggris. Nah, itu dia, Miss. Dia yang aturannya dari reguler dia jadi mau ke kelas khusus bahasa Inggris karena dia mau memperdalam bahasa Inggrisnya. Karena itu dia, Miss, sudah ada dasar dia di awal. Ya kan, Miss, sudah ada dasar dia di awal. Kata dia mau memperlancar, Miss, pokoknya harus bisa, dia bilang. Dan anaknya juga mau. Ya, iya, dan anaknya mau. Berarti kan dia niat, Miss. Ada niat. Ada niatnya, itu dia. Oke, Miss. Kalau bisa nih mengajak anak-anak untuk les bahasa Inggris khususnya, Miss mau bilang apa ke mereka? Oke, bagi kalian ya, pelajar di luar sana, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kalau misalnya kalian mau bergabung di kelas khusus bahasa Inggris, apalagi di bimbel kita ini, jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Kenapa? Di sini kita menyediakan banyak sekali metode pengajaran yang sangat bagus. Yang paling the best di sini adalah kita menggunakan metode fun learning. Nah, fun learning itu maksudnya gimana? Kita di kelas nggak monoton dong. Kita di kelas nanti di awal kita akan ice breaking first, ya kan? Kita akan ice breaking, mencairkan suasana dulu. Gimana perasaan kita, itu dia. Kita akan ajak ice breaking dulu. Nah, setelah itu kita belajarnya juga kita santai tapi harus serius, ya kan? Dengan banyak media yang pastinya di bimbel kita ini, kalian gak akan pernah bosan karena kita banyak media yang membuat kalian itu malah makin kecanduan. Pengen belajar bahasa Inggris terus karena kita punya banyak games. Dan juga yang pastinya tentor-tentor di bimbel ini pastinya seru-seru, kece-kece semuanya, ramah-ramah, dan juga membuat kalian itu semakin akrab dengan tentor-tentornya. Iya, kalian tidak akan merasa takut di sini gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian mau les bahasa Inggris, ayo bergabung di bimbel kita ini karena di sini banyak banget fasilitas yang akan kita sediakan untuk kalian, ya kan? Betul sekali. Iya, apa yang kalian butuhkan akan kami berikan kepada kalian, seperti itu. Oke, kita sudah berada di akhir bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih kepada Miss Era, mudah-mudahan cita-cita yang disampaikannya ataupun impiannya itu tercapai secepatnya ya, Miss. Amin, ya Allah. Oke, terima kasih sudah menemani bincang kita pada kali ini. Kalau kalian tidak mau ketinggalan banyak informasi dan seputar inspirasi, jangan lupa subscribe YouTube kita, yaitu Al-Husna Course Padang Sidimpuan. Untuk Instagramnya @alhusna_course, untuk TikToknya Al-Husna Course, dan untuk Facebooknya Al-Husna Course.
See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.